Bab 1731. Ini menakutkan Levi. B. Bagaimana kamu masih hidup? Byron bahkan tidak bisa membuat kalimat lengkap ketika dia tahu dia benar selama ini, Levi masih hidup. Bahkan Daisy tidak bisa membawanya keluar. Mengepalkan giginya dengan sekuat tenaga dalam upaya untuk menenangkan dirinya sendiri, Byron terus tergagap, "Kakakmu. Aku khawatir tidak mungkin bagimu untuk membawanya pergi bersamamu sampai kamu membawaku keluar." Sosok misterius di belakang Byron mulai memancarkan aura mengancam, mengintimidasi mereka yang ada di aula. Karena dia hanya selangkah lagi dari peringkat 7, dia bukan petarung peringkat 6 biasa. Singkatnya, dia adalah salah satu dari sedikit musuh tangguh yang pernah ditemui Levi. Astaga, dia menghunus pedang panjangnya yang tampak seperti salah satu samurai Raisonia. Pedang itu tampaknya telah diisi dengan bentuk energi misterius, memberinya kekuatan untuk mengalahkan musuhnya tanpa banyak tantangan. Schneider melakukan pekerjaan yang hebat dalam menggabungkan teknik Raisonia dengan kemajuan teknologi. Dengan demikian, Byron merasa lega dengan Schneider di sekitarnya. "Aku tidak akan membiarkanmu membawa siapapun pergi bersamamu selama aku ada di sini." Schneider mengulangi dirinya untuk terakhir kalinya sebelum melontarkan ke arah si penyusup. Astaga, dia berhasil bergerak dengan kecepatan cahaya dengan pedangnya dan menabrak lantai sebagai akibat dari kekuatannya yang kasar. Pria yang tampaknya kuat itu mengira Levi hanyalah mangsanya. Dia yakin dia bisa mengeluarkannya dengan pukulan yang kuat. "Apakah Anda mencoba untuk mengungguli saya dalam hal kecepatan?" Levi bertanya dengan cemberut dan berlari ke arah musuhnya dengan Excalibur Utara. Bam! Duo ini melewati sisi satu sama lain dalam hitungan detik dan punggung mereka saling berhadapan setelah hanya 2 hingga 3 detik. Sepertinya tidak ada yang terjadi, tetapi darah menyembur keluar dari lengan Schneider setelah beberapa detik. Mendering, dia menjatuhkan pedangnya beberapa detik setelah tubuhnya terbelah menjadi 2. Levi telah mengeluarkan seseorang yang hanya selangkah lagi dari peringkat 7 dalam hitungan detik dan membasahi mereka yang ada di aula dengan darah. Terkejut oleh pemandangan yang mengerikan, Jamisan hampir pingsan. Akibatnya, dia tergagap, "Jauhi aku." Ketika Levi mendekati Byron yang terkejut, dia mengumumkan dengan seringai, "Mengapa kamu tidak ikut denganku dan berhenti mencoba hal konyol karena kamu tidak mungkin lari dariku." Bam, bam, bam. Hanya beberapa pukulan yang diperlukan untuk menghancurkan bagian tubuh Byron yang telah dia sentuh selama berhari-hari dan berminggu-minggu. Levi menyeret pria yang sedih itu keluar dari aula dan mengumumkan, "Jared, aku akan segera menyusulmu." Levi berjalan menuju upacara penobatan dengan matanya berkilat marah. Byron telah ditahan. Kehebohan terjadi di laboratorium karena staf tidak yakin apakah mereka harus meninggalkan laboratorium. Sementara itu, ada kapal perang yang berlabuh di tengah lautan Zarain. Upacara penobatan akan diadakan di kapal perang karena Jared sangat dihormati oleh para pejabat Zarain. Henry dan rekan-rekannya, yang ada di sana untuk upacara tersebut, yakin bahwa mereka telah membuat keputusan yang tepat untuk bergabung dengan Jared dalam usahanya di masa depan. Bruce, yang duduk di sebelah tamu penting, melihat seseorang bergegas ke sisinya, berbisik saat dia mencapainya, "Tuan, kami punya kabar buruk." "Apa yang salah?" Bruce bertanya dengan cemberut. "Kakakmu telah ditahan oleh seorang erudian beberapa menit yang lalu." Bruce ternganga mendengar berita yang tampaknya tidak dapat dipercaya dan bertanya, "Datang lagi?" Kekesalannya tertulis di seluruh wajahnya. Bab 1732. Terkesiap. Orang-orang di sebelahnya tersentak ketika mereka mendengar berita tentang Byron ditahan oleh seorang erudian. Mau tak mau mereka bertanya-tanya apakah spekulasi Byron benar selama ini. Bruce bertanya sekuat tenaga, "Di mana Jamisan dan Schneider? Bukankah aku sudah mengirim mereka untuk membuatnya tetap aman? Apakah Anda serius memberitahu saya bahwa tidak ada satupun dari laboratorium yang bisa menghentikan seorang erudian?" Petik 2. Menurut laporan itu, sistem pertahanan laboratorium telah dihancurkan. Sementara itu, Schneider terbunuh dalam hitungan detik. Wajah Bruce mengerut putus asa ketika dia mengetahui Schneider dibawa keluar dalam hitungan detik. Jelas mereka telah bertemu musuh yang jahat. Begitu dia mengumpulkan pikirannya, Bruce menginstruksikan, "Cepat dan kirim orang-orang kita untuk mencari Byron. Saya ingin Anda mendapatkan lokasi persisnya sesegera mungkin." Dia membelai dagunya dan bergumam pada dirinya sendiri dalam upaya untuk mencari tahu identitas penyusup, siapa erudian yang misterius itu.
Tak seorang pun dari Erudia yang memiliki nyali untuk menyerang kami karena kami telah membuat diri kami jelas bahwa kami tidak akan pernah menyerah. Tamu di sebelahnya berkata, mungkin dia salah satu seniman bela diri Erudia. Bagaimanapun, bangsa ini masih memiliki banyak tokoh kuat. Itu tidak terlalu penting karena aku akan memberinya pelajaran untuk memilih kita. Saatnya memberitahu mereka bahwa kami bukan sasaran empuk. Karena dia punya nyali untuk menculik saudara laki-lakiku, aku akan membunuhnya untuk memperingatkan orang lain. Bruce sangat khawatir karena upacara akan segera dimulai. Jika tidak, dia pasti akan bergabung dengan tim pencarian dan penyelamatan untuk menemukan saudaranya. Berita buruk itu mengejutkan para pejabat Zarain. Pihak berwenang mengirim sebagian besar anak buah mereka untuk mengejar si penyusup. Dalam upaya untuk menemukan Biron, operasi pencarian dan penyelamatan dilakukan di beberapa kota besar, yang melibatkan tentara Zarain. Selain itu, sistem paling canggih, Index, telah digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasi. Itu dikembangkan untuk memastikan mereka yang berhasil mencapai negara itu tidak akan bisa pergi tanpa persetujuan pihak berwenang. Aksesnya tidak terbatas pada wilayah geografis Zarain karena tersebar di seluruh dunia, termasuk ibu kota negara lain. Itu adalah salah satu teknologi paling menakutkan yang tersedia pada saat itu. Meskipun upaya untuk menemukan duo yang hilang, upaya mereka tidak berhasil karena keduanya tidak dapat ditemukan. Kekecewaan Bruce tertulis di seluruh wajahnya saat mendengar kabar buruk itu. Apakah Anda serius mengatakan kepada saya bahwa Anda tidak dapat menemukan mereka? Lelucon macam apa ini? Seberapa sulitkah menemukan dua orang dewasa? Tuan, Anda harus tetap tenang karena kami masih melakukan operasi pencarian dan penyelamatan saat kami berbicara. Kami yakin mereka masih di Zarain karena tidak ada tanda-tanda mereka akan berangkat. Bruce semakin frustrasi. Dia bertanya, apakah Anda memberitahu saya bahwa Anda bahkan tidak dapat menemukan mereka ketika mereka masih di Zarain? Petik 2. Dia tidak bisa pergi karena sudah waktunya untuk upacara penobatan Jared. Demikian pula, dia tidak bisa berbagi kabar buruk dengan yang lain sampai akhir upacara. Sementara itu, pejabat Zarain menghubungi pejabat Erudia dan menanyakan alasan mereka mengirim seseorang untuk mengejar Biron. Para pejabat Erudia, termasuk Dragonites, bingung dengan pertanyaan yang muncul entah dari mana karena mereka tidak pernah mengirim siapapun untuk misi semacam itu. Segera setelah mereka menemukan sesuatu seperti itu telah terjadi, mereka mulai mengumpulkan intel untuk memverifikasi rumor tersebut. Kami tidak pernah mengirim siapapun untuk mengejar Biron. Satu-satunya yang mampu membawa Biron masuk tanpa mengkhawatirkan orang lain adalah anggota Eragon. Tapi itu tidak mungkin karena mereka telah menjelaskan bahwa mereka tidak akan melakukan tindakan gegabah untuk membuat keributan saat ini. Hanya siapa yang bisa. Yang terpenting, sosok misterius itu telah mencapai prestasi yang mustahil. Bruce, yang sudah lama naik kapal perang, tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat karena sudah 1 jam kakaknya hilang. Bagaimana kabarmu? Mereka tidak bisa menghilang begitu saja, kan? Akhirnya tiba waktunya untuk upacara penobatan Jared. Para tamu bertepuk tangan saat dia muncul di atas panggung. Bab 1733. Itu akhirnya hari baginya untuk naik tahta dan membuat nama untuk dirinya sendiri atas kontribusinya yang luar biasa. Jared menatap ke depan dan berpikir itu dianggap sebagai prestasi yang luar biasa karena dia bukan siapa-siapa beberapa waktu lalu. Tidak ada yang akan menganggap saya geek mulai hari ini dan seterusnya. Tidak ada yang akan mengolok-olok saya lagi. Saya telah berhasil mengalahkan rekan-rekan saya dalam hal prestasi. Pengikut setia Jared, termasuk Henry dan Logan, sama-sama senang karena mereka pikir mereka akan segera dianggap sebagai anggota bangsa yang terhormat. Hanya masalah waktu sampai mereka mendapatkan kekayaan dan ketenaran tanpa batas. Saya tidak sabar menunggu masa depan cerah di depan kita. Kita sudah tidak berguna lagi. Tidak mungkin aku kembali ke Erudia ketika negara tidak punya apa-apa untuk ditawarkan. Senang dengan hal-hal yang menunggu mereka, Son dan rekan-rekannya berbagi pemikiran mereka satu sama lain. Bruce akhirnya kembali sadar karena sudah waktunya untuk upacara. Kami hanya akan melanjutkan upacara dan memutuskan tindakan terbaik berikutnya setelah semuanya selesai. Upacara dimulai dengan peresmian perjanjian antara pejabat Zarain dan Jared. Karena Jared akan segera menjadi raja negara lain, sesi tersebut telah menarik perhatian orang-orang dari seluruh dunia. Sebanyak mereka mungkin kesal,
Erudian tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikan Jared. Segera, berita tentang Biron diculik menjadi berita utama dan menarik perhatian orang lain. Meskipun sumber berita itu tidak dapat diverifikasi, berita itu telah mengejutkan dunia. Singkatnya, kebanyakan orang menaruh perhatian mereka pada masalah ini dan bertanya-tanya apakah para pejabat Erudia telah kehilangan akal untuk memilih Zarain. Sementara itu, para pejabat Erudia, termasuk para petinggi Dragonite, sama-sama bingung karena mereka tidak mengetahui identitas si penyusup. Mereka tidak punya pilihan selain menunggu sampai saat kebenaran untuk mengetahui identitas penyusup. Itu adalah pembicaraan di kota karena berita tentang para pejabat yang mencari Biron dari atas ke bawah telah dilaporkan juga. Saat itulah bawahan Bruce menerima SMS dan berteriak, "Kami telah menemukan mereka." Demikian pula, publik memperhatikan kota Danau Zarain sementara Jared melanjutkan upacara penobatannya. Entah dari mana, bawahan Bruce mendekatinya dan berbisik, "Tuan, kami telah menemukan saudaramu dan penyusup itu." Akibat berita itu, Bruce hampir melompat dari tempat duduknya. Dia bertanya, "Di mana mereka?" "Mereka berada dalam jarak dekat dari lokasi kita saat ini. Kami telah mencari setiap kota selain Lake City. Ternyata mereka bersembunyi di Lake City." "Apa?" Bruce merasa ngeri dengan pemikiran yang tampaknya tidak masuk akal yang ada dalam pikirannya dan bertanya-tanya apakah penyusup itu akan segera mengejar mereka. Saat dia bangkit dan menghentikan upacara penobatan dengan tiba-tiba, para tamu menatapnya dengan ekspresi bingung yang sama di wajah mereka. Terkejut, Jared bertanya, "Tuan Johnston, apa yang kamu lakukan? Aku takut seseorang mengejar kita. Cepat dan selesaikan upacaranya sesegera mungkin," desak Bruce. Kesal dengan nasihat Bruce, Jared bertanya, "Apa maksudmu aku harus bergegas? Siapa yang Anda bicarakan? Saya tidak bisa memikirkan siapapun yang mampu mengancam Zarain. Saya akan..." Bam! Sesosok muncul entah dari mana dan mendarat di atas kapal perang seolah-olah dia telah meluncurkan dirinya ke arah mereka. Pendaratan yang berdampak telah menghancurkan dek kapal perang dan menyebabkan seluruh kapal perang bergetar hebat. Dengan demikian, upacara dihentikan secara tiba-tiba sebelum Jared bisa menyelesaikan ucapan sarkastiknya. Sekali lagi, kekacauan terjadi di kapal perang. Bab 1734. Para tamu takut nyawa mereka akan dipertaruhkan dan mulai menjerit-jerit karena takut dibawa keluar. Keadaan menjadi kacau karena semua orang, termasuk Bruce dan Jared, dikejutkan oleh kehadiran penyusup. Beberapa detik setelah mereka kembali sadar dan melihat sekilas penyusup, mereka melihat sosok misterius di sebelah penyusup. Itu tidak lain adalah Biron, yang bersimbah darah, tidak sadarkan diri di sebelah penyusup. Bruce tidak bisa lagi menahan amarahnya saat melihat kakaknya. Dia berteriak, "Biron!" Mereka yang menyadari kebenaran mulai mengepalkan tangan mereka dengan gigi terkatup dalam kemarahan. "Itu dia. Aku tidak percaya dia punya nyali untuk muncul di depan kita." Mereka tidak bisa berkata-kata karena mereka baru saja mengetahui keberadaan penyusup beberapa menit yang lalu. Mereka tidak percaya tujuan akhir Levi adalah untuk merusak upacara. Ketika para tamu terlibat dalam diskusi panas, mereka akhirnya menemukan kebenaran dan menemukan Biron telah diculik. "Apakah kamu serius? Saya tidak berpikir seorang Erudian memiliki kemampuan untuk menculik seseorang dari kita." Tidak seorang pun, bahkan Jared, yang menganggap rumor itu dapat dipercaya dan berpikir pasti ada yang salah dengan otak para pejabat Erudia. Kalau tidak mungkin mereka akan memulai pertarungan lagi setelah perang yang begitu besar dan serius. Sejujurnya, Jared tidak repot-repot menyimpan rencananya untuk dirinya sendiri karena dia yakin para pejabat Erudia akan berhenti mengganggunya. Yang mengejutkannya, seseorang dari Erudia muncul di upacara dan menghentikan semuanya. Jelas bahwa dia adalah target penyusup. Ribuan tamu, yang telah berkumpul, tidak bisa mengalihkan pandangan dari Levi dan Biron yang tak sadarkan diri di sebelahnya. Untuk menyelamatkan saudaranya, Bruce memperingatkan, "Sebaiknya kamu menjauh darinya. Saya akan mempertimbangkan untuk membebaskan Anda dan menunjukkan belas kasihan kepada Anda. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi tanpa cedera." Levi meliriknya sebentar dan melihat ke tempat lain karena dia ada di sana untuk Jared, bukan dia. "Giliranmu untuk menebus dosamu, Jared. Anda tidak berpikir Anda bisa melarikan diri, bukan?" Levi memecah keheningan dan bertanya. Jared merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya ketika dia mendengar suara yang dikenalnya.
Diliputi oleh pikiran-pikiran mengerikan di benaknya, dia terdiam. Jared, apakah kamu sadar akan dosa-dosamu? Anda telah bergabung dengan orang lain dan membunuh rekan senegara Anda tanpa menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa menjadi penguasa negara lain? Aku tidak akan pernah memaafkan pengkhianat Erudia. Sudah waktunya bagimu untuk kembali ke Erudia dan menebus dosa-dosamu. Saat Levi berada di puncak paru-parunya, Jared berlutut saat kakinya berubah menjadi jeli. Demikian pula, para pengkhianat Erudia takut akan hal-hal yang menunggu mereka. Mereka pikir mereka mungkin akan berakhir seperti Jared jika penyusup itu mengejar mereka. Saat para tamu terus menatap Levi, dia berbaris ke arah Jared, mengintimidasi orang-orang di sekitar mereka, termasuk Henry, Son, dan Fabian. Ketika Levi melihat sekilas wajah-wajah yang dikenalnya, dia terkejut dan bingung dengan kehadiran mereka. Tunggu, kenapa mereka ada di sini? Apakah mereka juga membelakangi negara? Aku telah menutup mata atas anak-anak arogan ini karena Zoe, tapi kurasa mereka tidak pantas mendapatkan belas kasihan sama sekali. Henry dan rekan-rekannya merasa merinding karena sosok misterius itu melirik mereka selama beberapa detik. Apa yang dia inginkan dari kita? Apakah ada yang spesial dari kita? Saat itulah mereka memiliki firasat buruk tentang hal-hal yang menanti mereka. Mereka pikir mereka akan segera kehilangan segalanya. Saat Levi terus berbaris melintasi anak-anak, dia akhirnya mencapai sisi Jared. Kenapa kamu tidak menyerahkan dirimu? Dengan begitu, saya akan mempertimbangkan untuk membantu Anda alih-alih memukuli Anda sampai mati. Petik 2. Di sisi lain, Jared akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya. Menatap mata Levi, dia mengumumkan dengan seringai bangga, apakah kamu tidak sadar bahwa kamu saat ini berada di Zarain? Kami tidak akan membiarkan Anda mendapatkan sesuatu sesuai keinginan Anda. Apa hebatnya Zarain? Aku akan datang dan pergi sesukaku. Isu yang bersangkutan menjadi perbincangan dunia. Dengan kata lain, pernyataan arogan Levi baru saja disiarkan ke pemirsa dari seluruh dunia. Miliaran orang Erudian menunjukkan dukungan mereka kepada Levi dan berkomentar, begitulah caranya. Erudian sangat senang ketika mereka mendengar Levi. Itu sama untuk mereka yang berafiliasi dengan Dragonites. Meskipun mereka tidak dapat mengetahui identitas sosok misterius itu, mereka senang memilikinya di pihak mereka. Selain itu, mereka bangga padanya karena dia telah menjelaskan bahwa dia ada di sana atas nama negaranya sebagai sesama Erudian. Karena kita tidak bisa menghentikannya, kita akan membiarkannya lari bebas dan membawa Byron dan Jared kembali bersamanya untuk membuktikan bahwa orang lain salah. Saatnya untuk menunjukkan kepada mereka bahwa Erudia bukanlah penurut. Mereka perlu belajar untuk menunjukkan rasa hormat kepada kita alih-alih memilih kita seolah-olah itu bukan masalah besar. Kamu harus berhasil keluar dari Zarain hidup-hidup. Kamu satu-satunya harapan negara ini. Miliaran orang Erudian mengepalkan tangan mereka untuk mengantisipasi hasil konfrontasi. Mereka berharap Levi bisa kembali hidup-hidup bersama para penjahat. Sementara itu, penonton lainnya berbeda pendapat. Sebagian besar dari mereka tidak bisa menertawakan kemalangan Levi begitu dia dipukuli sampai babak belur. Bagaimanapun, Zarain dianggap sebagai negara maju. Levi baru saja memprovokasi negara superior dan mengobarkan perang melawan negaranya sendiri. Tidak mungkin pejabat Zarain akan memaafkannya karena menantang otoritas negara. Di atas geladak, Levi hanya beberapa meter dari Jared. Karena itu, Jared yang cemas berteriak, bawa dia keluar sekarang juga. Pengawal di sebelahnya meluncurkan diri ke arah Levi, tetapi mereka dikirim terbang oleh barikade tak terlihat di sekitar Levi. Bam! Bang! Jared berlumuran darah saat yang disebut pengawalnya dipukuli sampai babak belur dalam beberapa detik. Sudah waktunya untuk pergi. Levi mencengkeram kerah Jared dan meluncurkan tendangan kuat ke kaki Jared. Akibatnya, retakan keras bisa terdengar. Aman untuk berasumsi bahwa kaki Jared telah patah. Dia akhirnya berlutut kesakitan. Levi mengikat Byron dan Jared bersama-sama, memegang Excalibur Utara di tangan kirinya dan duo ganas di tangan kanannya. Dia memelototi rekan senegaranya saat dia terus berbaris di geladak. Akibatnya, sebagian besar pengkhianat mulai menggigil ketakutan dan hampir menangis. Bebuho, ini tidak ada hubungannya denganku. Son dan teman-temannya juga terintimidasi oleh kehadiran Levi. Tanpa pikir panjang, mereka merangkak menjauh dari Levi demi nyawa mereka. Meskipun dia dikelilingi oleh sekelompok pria kuat,
mereka tidak berani mendekatinya dan terus mengelilinginya alih-alih mencoba sesuatu yang gegabah. Saat itulah Bruce memecah kesunyian dan memperingatkan, tahan di sana. Anda tidak berpikir saya mengizinkan Anda pergi bersama mereka, bukan? Cepat dan bebaskan mereka. Saya akan mempertimbangkan untuk membantu Anda dan memberi Anda kematian yang menyenangkan. Petik 2. Dia belum pernah mengalami penghinaan seperti itu sepanjang hidupnya karena dia adalah orang yang bertanggung jawab atas negara. Oleh karena itu, dia tidak bisa tetap tenang lagi karena penyusup baru saja menegaskan dominasinya di depan orang lain. Tidak ada yang pernah memilih saudaranya juga. Jadi, tidak mungkin dia membiarkan Levi, yang baru saja menodai citranya, lolos begitu saja. Selain itu, para pejabat merasa terhina karena Levi muncul entah dari mana dan mengabaikan hukum negara, membawa pengawal mereka keluar tanpa menahan diri. Tidak ada yang pernah memilih kami. Kami selalu yang memilih orang lain. Tidak mungkin kita mentolerir penghinaan seperti itu. Bunuh dia. Kalau tidak, orang lain akan berpikir kita adalah sasaran empuk dan mulai menyerang kita dengan cara yang sama. Dia benar. Kita harus membawanya keluar demi citra negara. Orang-orang dari eselon atas baru saja menjelaskan bahwa mereka ingin Levi mati. Bab 1736. Silt adalah yang pertama menerima permintaan dari atasan. Kita harus menghabisinya dengan tindakan balasan yang ekstrim. Penting untuk memperingatkan orang lain untuk menjauh dari Zarain. Petik 2. Ternyata para pejabat Zarain menganggap itu adalah kesempatan besar untuk membuktikan diri sebagai bangsa yang kuat. Singkatnya, Levi memiliki lebih banyak musuh daripada yang bisa dia bayangkan di Zarain. Dia harus mengatasi upaya pembunuhan dari pihak yang tak terhitung jumlahnya. Erudian sangat menyadari hal-hal yang menunggu Levi dan berpikir dia mungkin tidak bisa keluar hidup-hidup karena tidak ada yang cocok untuk Zarain dalam hal keterampilan tempur. Lebih buruk lagi, Zarain tidak sendirian karena pejabat negara terus berhubungan dengan pejabat negara lain. Tidak berlebihan untuk menganggapnya sebagai pertarungan Levi melawan separuh dunia. Jika dia bisa keluar hidup-hidup, dia mungkin dianggap sebagai orang paling terkenal abad ini. Dia akan mati dengan terhormat bahkan jika dia tidak bisa keluar hidup-hidup. Dengan itu, miliaran erudian berharap dia bisa keluar hidup-hidup dan kembali ke mereka dengan selamat. Ribuan pejuang telah berkumpul di sekitar kapal perang. Begitu mereka mengepung Levi, Bruce memperingatkan, aku akan memberimu kesempatan lagi untuk membebaskan mereka. Levi mengangkat Excalibur utara tinggi-tinggi dan mengumumkan dengan seringai arogan, aku tidak akan menahan diri dari mereka yang mencoba menghalangi jalanku. Tidak tahan lagi, Bruce yang marah menginstruksikan, bahwa dia keluar tanpa menyakiti saudaraku dan Tuan Smith. Dalam beberapa detik, Levi benar-benar dikelilingi seolah-olah dia akan hanyut oleh gelombang manusia. Persetan kalian semua pergi. Dia melangkah maju dan memutar Excalibur utara tanpa menahan musuhnya. Beberapa detik kemudian, auranya yang mengancam mengejutkan musuhnya. Sekali lagi, pedang mempesona miliknya membuat musuhnya tidak mampu bergerak dan menghabisi mereka dalam hitungan detik. Astaga, mereka jatuh ke tanah dan melewati satu demi satu dengan darah memancar dari luka mereka. Sementara itu, Levi terus berjalan melewati tumpukan mayat di depannya bersama kedua sandera. Tak satu pun dari mereka bisa mendekatinya karena mereka takut akan terkejut ketika yang diperlukan untuk mengeluarkan sisanya adalah serangan dari pedangnya. Excalibur utara bisa dengan mudah mengalahkan 100 orang sekaligus. Oleh karena itu, Levi terus berjalan ke ujung lain kapal perang. Anak buah Bruce dibawa keluar satu demi satu dan sepertinya tidak ada yang memiliki apa yang diperlukan untuk melawan Levi yang maha kuasa. Mereka bahkan tidak bisa menahan serangan dari pedangnya, apalagi menyentuh orang kuat itu. Saat Bruce mengetahui kemampuan Levi yang sebenarnya, dia akhirnya menghubungkan potongan-potongan teka-teki yang hilang bersama-sama. Dia pasti menjadi alasan Biron ditahan meskipun dijaga ketat. Aku ingin semua orang mengejarnya sekaligus. Kita harus membawanya keluar. Kami membutuhkan penguatan di kapal perang. Kirim pasukan sebanyak mungkin ke kapal perang. Kita hampir kehilangan dia. Bruce segera meminta bantuan dan mengirim pasukan pribadinya untuk mengejar Levi. Para prajurit lapis baja meluncurkan diri mereka ke arah Levi, tetapi mereka terbelah menjadi dua dalam beberapa detik seolah-olah tidak ada yang hebat dari armor mereka. Bruce tercengang saat pasukannya yang lengkap telah dibawa keluar tanpa banyak usaha meskipun itu hanya baju besi generasi pertama, itu seharusnya untuk mempertahankan mereka dari serangan brutal.
Mereka telah dibelah menjadi dua tanpa banyak perlawanan. Orang aneh macam apa yang sedang kita hadapi? Saat dia mengira pria di depannya adalah orang aneh, dia mengira sosok misterius itu mungkin Levi karena Levi adalah satu-satunya yang telah membantai seluruh batalion tentara selama pertarungan dengan Barat. Beberapa detik setelah dia tersadar dari kebingungan dan kembali sadar, dia melihat beberapa ribu pejuang dan pasukan pribadinya telah terbunuh. Tak satu pun dari mereka bisa menghentikan Levi, apalagi memiliki ancaman apapun terhadap pria yang tampaknya tak terbendung itu. Bukankah aku sudah menyebutkan tidak ada dari kalian yang bisa menghentikanku? Beberapa detik setelah dia menyelesaikan pertanyaan retorisnya, Levi menyeret keduanya di belakangnya dan berjalan keluar dari kapal perang. Tidak, pertunjukannya baru saja akan dimulai. Bab 1737. Pembuluh darah Bruce yang menonjol terlihat di dahinya. Dia mulai bergidik tanpa sadar, menunjukkan dia hampir mengamuk. Dia mendorong keberuntungannya. Tidak mungkin aku membiarkan dia lolos. Meskipun Levi telah berhasil keluar dari kapal perang bersama Jared dan Byron, dia masih perlu menguatkan dirinya melalui tantangan yang akan datang. Sistem pertahanan kapal perang telah diaktifkan. Levi adalah satu-satunya target senjata canggih yang dipasang di kapal. Jika bukan karena para sandera, Levi mungkin akan hancur berkeping-keping dalam beberapa detik. Di atas sistem pertahanan diri, ada beberapa helikopter di tengah udara. Helikopter telah dipersenjatai dengan berbagai jenis senjata untuk membunuh Levi segera setelah ada kesempatan. Di ujung lain, kendaraan lapis baja yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul di darat. Beberapa model unik dengan teknologi terbaru terlibat dalam misi untuk menghilangkan ancaman bangsa. Kendaraan tersebut membawa senjata rahasia yang bisa berupa senjata sinar laser, senjata nuklir, dan bahkan senjata biologis. Itu selalu menjadi kartu truf Zarain. Awalnya, itu dimaksudkan untuk dirahasiakan dari warga sipil, tetapi para pejabat tidak peduli karena mereka bertekad untuk membunuh Levi untuk mempertahankan martabat negara. Di antara pasukan yang turun dari kendaraan lapis baja adalah samurai dari Raisonia, seniman bela diri, dan pria dengan kekuatan super. Mereka mampu memanipulasi elemen alam untuk kepentingan mereka dengan mudah. Biasanya, ada dua jenis dari mereka. Beberapa dari mereka telah diberkati dengan bakat untuk memanipulasi elemen alam. Mereka kebetulan yang paling unggul di antara yang lain. Kelompok kedua mengembangkan bakat mereka melalui perubahan model genetik dan kondisi fisik. Biasanya, mereka akan mencapai kekuatan dan kecepatan supernatural. Kadang-kadang, mereka akan mendapatkan bakat untuk mengendalikan unsur-unsur alam juga. Jenis kekuatan super yang paling umum adalah kekuatan dan kecepatan supernatural karena itu dapat diperoleh melalui perubahan sederhana dari model genetik. Model genetik mereka akan digabung dengan model-model dari hewan dengan kecepatan tinggi seperti cheetah atau beruang grizzly untuk kekuatan guna memberi mereka bakat spesies hewan tertentu. Singkatnya, mereka yang memiliki kekuatan super dapat dengan mudah mengalahkan seniman bela diri karena tidak banyak yang dapat dianggap sebagai musuh bagi mereka yang memiliki bakat alami. Sejujurnya, ada berbagai macam rumor tentang mereka yang memiliki kekuatan super, tetapi para pejabat telah berusaha keras untuk merahasiakan kehadiran mereka. Jadi, mengejutkan bagi mereka yang memiliki kekuatan super untuk muncul seolah-olah mereka selalu menjadi bagian dari masyarakat. Prajurit lapis baja telah berkumpul segera setelah mereka menerima instruksi dari atasan mereka. Selain itu, para pejabat dan orang-orang dari SHIELD telah mengumpulkan bantuan dari negara tetangga mereka. Pembunuh yang berspesialisasi dalam mengeluarkan orang-orang dari kelas tertinggi telah muncul juga. Ada bala bantuan dari seluruh Zarain karena tujuan bersama mereka adalah mengalahkan Levi dengan segala cara. Segera, Lake City dipenuhi oleh para pejuang. Mereka memastikan tidak mungkin Levi bisa kabur. Kami sangat menyesal, tetapi Anda tidak diizinkan di sini. Tunjukkan pada mereka jalan menuju lokasi. Keadaan menjadi kacau karena pesta yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul. Terbukti para pejabat Zarain ingin menegaskan dominasi atas yang lain melalui serangan balik mereka yang akan datang. Yang terpenting, ada yang mencoba menggunakan insiden ini untuk memperingatkan seluruh dunia. Kami tidak akan membiarkan siapapun meninggalkan Zarain tanpa persetujuan atasan. Sambil menyeringai, Levi bertanya, apakah kamu yakin? Iya, aku akan membuktikan bahwa kamu salah. Bab 1738. Bruce mengenakan baju zirah buatannya yang dibuat laboratorium untuknya.
Itu beberapa kali lipat lebih unggul dari yang diiris Levi menjadi 2 beberapa menit yang lalu. Memerlukan biaya yang mahal untuk memproduksi yang dikenakan Bruce. Tepatnya, baju besi Bruce telah menelan biaya laboratorium lebih dari 300 juta. Berhentilah menjadi diri sendiri dan mengolok-olok Zarain. Kami memiliki teknologi dan senjata tercanggih di dunia. Kami tidak takut pada siapapun, termasuk Anda, siapapun dari Erudia. Perjalanan Anda berhenti di sini dan sekarang. Bawa dia keluar. Pertempuran abad ini akan segera terungkap. Dalam beberapa menit, tentara bayaran, seniman bela diri, dan pria dengan kekuatan super dan senjata dengan teknologi canggih terlempar ke arah Levi. Pertarungan yang akan datang berbeda dari yang terjadi antara Levi dengan Ruling Union. Kekuatan dari Ruling Union tidak bisa menjadi ancaman besar ketika mereka tidak berada di halaman yang sama. Di sisi lain, musuh Levi saat ini terstruktur dengan baik. Mereka bisa dengan mudah melengkapi keberadaan dan kekurangan satu sama lain. Strategi mereka yang tampaknya sempurna mungkin akan membawa kematian Levi jika dia gagal untuk berhati-hati terhadap musuhnya. Setelah pertarungan dimulai, Levi dikepung dalam beberapa detik. Tujuan awal mereka adalah untuk menyelamatkan para sandera. Dalam upaya untuk mengalihkan perhatian Levi dan membuatnya sibuk untuk mencapai tujuan, penembak jitu di helikopter membidik Levi dengan laser. Itu sangat menyebalkan. Beberapa detik setelah Levi merespon dengan cemberut, dia melemparkan Excalibur Utara ke arah helikopter. Serangan jungkir balik. Excalibur Utara berubah menjadi bumerang raksasa dan mulai berputar dengan kecepatan tinggi, menghancurkan helikopter menjadi 2 dalam beberapa detik. Astaga! Akibatnya, helikopter jatuh ke tanah dalam asap tebal. Satu demi satu, Levi mengeluarkan helikopter yang menjengkelkan itu seolah-olah itu bukan masalah besar. Yang harus dia lakukan adalah meluncurkan Excalibur Utara ke arah helikopter. Begitu dia mengeluarkan sekitar 100 helikopter, medan pertempuran dibakar. Meskipun para pejabat ada di sana untuk menjaga agar pasukan tetap selaras dan terkoordinasi, upaya mereka sia-sia karena Levi dapat dengan mudah melawan serangan mereka. Alih-alih mengalahkan Levi yang maha kuasa, merekalah yang berakhir dengan ratusan dan ribuan korban. Pertarungan sengit berlanjut, tetapi tidak ada dari mereka yang bisa melakukan banyak perlawanan. Ironisnya, Levi sendirian dan tidak memiliki apa-apa selain pedang bersamanya. Terlepas dari serangan yang mengancam jiwa yang diluncurkan padanya, Levi menepisnya dan membalasnya dengan serangan yang lebih kuat sebagai balasannya. Dalam waktu singkat, dia telah melewati tumpukan mayat di depannya dengan para sandera di belakangnya. Itu telah membawa penghinaan besar bagi Zarain sejak Levi terus bergerak maju ketika pasukan Zarain tidak bisa melakukan banyak perlawanan untuk menghentikannya. Orang-orang Zarain berada di ambang kehilangan ketenangan karena mereka tidak bisa mentolerir penghinaan yang dibawa orang asing ke negara itu. Pasukan Zarain menderita luka serius dan kematian dalam waktu 1 jam setelah pertempuran. Tepatnya, merekalah yang kalah. Demikian pula, negara telah mengalami kerugian finansial yang serius sejak helikopter yang tak terhitung jumlahnya dibawa keluar pada awal pertarungan. Sambil memegang Excalibur Utara di tangannya, Levi bertanya dengan nada sarkastik, apakah hanya itu yang bisa ditawarkan negaramu? Terintimidasi oleh penyusup yang maha kuasa, pasukan Zarain tahu bahwa mereka bukan tandingannya dan mulai menjauh darinya. Bruce berteriak, apa yang kalian lakukan? Cepat dan bawa dia keluar. Entah dari mana, suara gemuruh seorang pria terdengar, mengumumkan dengan nada tidak berperasaan, aku tidak akan pernah membiarkan orang lain mempermalukan Zarain. Aku akan membawanya keluar. Ini adalah petarung peringkat 7. Bab 1739. Pada saat itu, semua pejuang terampil Zarain berhenti dan mengalihkan pandangan mereka diam-diam. Selain itu, Bruce sangat gembira ketika dia melihat prajurit peringkat 7. Prajurit peringkat 7 hanya ada dalam legenda di zaman kuno. Mengingat kesulitan besar untuk menjadi prajurit peringkat 6, mereka yang mencapai peringkat 6 menganggap orang-orang di bawah mereka sebagai hama belaka. Dalam hal ini, menjadi prajurit peringkat 7 akan menjadi kemajuan luar biasa bagi setiap prajurit peringkat 6. Bagaimanapun, seorang prajurit peringkat 7 bisa melawan ribuan prajurit peringkat 6 sendirian. Dengan kata lain, kesenjangan antara kedua peringkat hampir tidak dapat diatasi. Pada saat itu, semua orang terdiam dan terkejut ketika mereka melihat prajurit peringkat 7. Untuk melawan Levi, Zarain rela melakukan apa saja dengan cara apapun, termasuk menyewa prajurit peringkat 7.
Prajurit peringkat 7 mengenakan baju besi pelat abad pertengahan dengan percikan dari guntur yang mengelilinginya. Semua orang ketakutan begitu mereka mengetahui bahwa dia adalah seorang pria dengan kekuatan super dan bisa mengendalikan guntur dan kilat sejak dia lahir. Selain itu, banyak orang biasa menganggapnya sebagai dewa yang hidup dan memanggilnya Dewa Petir Zarain. Menjadi salah satu kartu truf Zarain, dia dikirim ke sini untuk membunuh Levi secara pribadi. Minggir, begitu Dewa Petir Zarain berteriak, semua orang memberi jalan untuknya. Kemudian, pria jangkung dan mengesankan itu berjalan ke arah Levi. Bes, bes, bes. Petir di sekitar tubuhnya berseri-seri dan mengeluarkan suara-suara mengerikan seolah-olah mereka sangat marah. Mati, Dewa Petir Zarain berteriak. Dalam waktu singkat, langit menjadi gelap, sementara awan badai bertabrakan untuk menciptakan sambaran petir dan guntur. Ledakan. Semua orang terpaku ke tanah begitu mereka menyaksikan bahwa Dewa Petir Zarain memang bisa mengendalikan guntur. Legenda itu benar-benar ada. Itu adalah sesuatu yang tidak terbayangkan di masa lalu, karena tidak ada yang pernah menyaksikan negara adidaya yang begitu mengesankan dan merusak sebelumnya. Sementara itu, Dewa Petir Zarain mengendalikan guntur dan tampak tak terbendung. Mati, bes. Begitu dia mengangkat tangannya, sambaran petir menyambar Levi. Mendering, Levi langsung melambaikan Excalibur Utara di tangannya untuk memblokir sambaran petir. Namun, semua orang menyadari bahwa retakan terbentuk di Excalibur Utara sebagai hasilnya. Mendesis. Karena itu, mereka tersentak ngeri. Dewa Petir Zarain sangat kuat, karena dia bisa menghancurkan Excalibur tajam milik Levi. Betapa menakutkan. Mati. Dewa Petir Zarain mengamuk dan terus menyerang Levi dengan sambaran petir. Mendering, mendering, mendering. Levi berhasil memblokir semua sambaran petir dengan Excalibur Utara. Retakan. Namun, ketika Levi memblokirnya untuk ke-28 kalinya, Excalibur Utara rusak. Dengan itu, semua orang dari Zarain dan banyak lainnya bersorak. Rupanya, prajurit peringkat 7 terlalu kuat. Saya tidak berpikir Erudian dapat melarikan diri kali ini. Sementara itu, hanya orang Radian yang tetap diam. Namun, mereka merasa itu masih merupakan kehormatan bagi Eradia bahkan jika Levi tewas dalam pertempuran. Lagi pula, Zarain terpaksa mengerahkan semua yang dimilikinya untuk berurusan dengan Levi sendirian. Di sisi lain, Zarain telah membuktikan kekuatannya sebagai negara adidaya bagi dunia. Baik itu seni bela diri, kekuatan super, atau teknologi modern, Zarain sangat jauh di depan negara lain manapun di dunia. Mati. Levi berhenti bertahan tetapi memegang belatinya untuk berlari ke arah Dewa Petir Zarain. Saat Levi mendekat, Dewa Petir Zarain menatapnya dan tersenyum. Kamu yang meminta. Ledakan, ledakan, ledakan. Beberapa tepukan guntur memekakkan telinga meraung, diikuti oleh hujan lebat. Levi berdiri tepat di tengah. Bab 1740. Mati. Ledakan. Guntur melanda langit tanpa henti. Mati. Ledakan. Setelah Dewa Petir Zarain berteriak beberapa kali, banyak petir berkumpul dan menyambar Levi. Boom, boom, boom. Seketika, segala sesuatu dalam jarak 100 mil dibakar ke tanah. Para penonton tercengang oleh pemandangan mengerikan yang menyambut mereka. Jauh di lubuk hati, mereka percaya bahwa kekuatan besar dapat melenyapkan pasukan besar dengan ratusan ribu pasukan dalam waktu singkat. Karena itu, mereka semua terpesona oleh kekuatan penghancur yang luar biasa yang ditunjukkan oleh prajurit peringkat 7. Berapa banyak kekuatan yang dimiliki prajurit peringkat 7? Dia sama seperti Tuhan. Aku ingin tahu apakah Levi bahkan memiliki sedikit kesempatan untuk menahan serangannya. Saat sambaran petir hampir mengenai bagian tengah Levi, dia berteriak tanpa rasa takut, diblokir. Dengan itu, dia memblokir sambaran petir dengan tinjunya satu persatu. Pukulan pertama, pukulan kedua, pukulan ketiga. Hanya dalam beberapa detik, Levi melemparkan ratusan ribu pukulan untuk memblokir sambaran petir. Apakah dia menggunakan tubuhnya untuk menahan petir? Hek, aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Saat itu, Biron dan Jared pingsan karena ketakutan. Bam! Suara memekakkan telinga terbentuk setelah setiap pukulan Levi. Selanjutnya, kekuatan yang menakutkan membuat tanah bergetar, mengirimkan gelombang kejut ke sekitarnya. Ah! Aduh! Saat gelombang kejut menyebar ke arah prajurit Zarain lainnya, jumlah korban meningkat secara eksponensial.
Bam, bam, bam. Sementara itu, Levi terus menahan semua sambaran petir dengan tinjunya. Sangat mengejutkan mereka, Levi tidak terluka sama sekali. Giliranku sekarang. Sebaliknya, Levi meraung setelah dia berhasil memblokir semua sambaran petir. Dengan itu, Levi mengayunkan lengan kanannya untuk melemparkan pukulan berat dengan kekuatan meriam. Dalam waktu singkat, pukulan itu menjadi supersonik dan menciptakan gelombang kejut yang sangat besar. Bam! Pukulan kuat Levi mendarat di dada Dewa Petir Zarain sebelum dia bisa merespons. Pada saat itu, yang bisa dilakukan Dewa Petir Zarain hanyalah menatap Levi dengan tak percaya. Bagaimana dia bisa lolos tanpa cedera dari banyak sambaran petirku? Bang! Detik berikutnya, tubuh Dewa Petir Zarain meledak, memuntahkan darah dan darah kental kemana-mana. Tanpa ragu, pemandangan itu mengejutkan semua orang yang hadir. Ya ampun! Dewa Petir Zarain meledak di depan mata kita dan berubah menjadi genangan darah. Levi Garrison tak terkalahkan. Orang-orang Zarain dan siapapun yang menyaksikannya berdiri dan terdiam kaget. Kekuatan yang begitu besar. Dia benar-benar kuat. Gerakan kuat prajurit peringkat 7 tidak melukai Levi sama sekali. Sebaliknya, Levi terus bertarung dan menghabisinya. Seberapa kuatkah Levi? Setelah pertempuran berakhir, orang-orang dari Erudia menghela nafas lega dan secara otomatis dari orang yang sama. Beberapa detik kemudian, semua orang yang menyaksikan pertempuran yang luar biasa itu menahan napas dengan gugup. Setelah membunuh Dewa Petir Zarain, Levi terus bergerak maju dengan kedua anjing yang diikat. Aku akan membunuh siapapun yang menghalangi jalanku, aura pembunuh mengelilingi Levi setelah dia mengalahkan lawan yang kuat. Karena itu, mereka yang ingin menghalangi jalan Levi tidak berani mengambil langkah maju. Sebaliknya, mereka hanya menatap Levi dengan ngeri, berpikir bahwa dia tidak terkalahkan. Mengingat bahwa Levi telah mengalahkan Bruce sebelumnya, mereka pikir menghadapi Levi akan sama dengan bunuh diri. Dari menghancurkan Ruling Union hingga menyebabkan kekacauan di Zarain, tidak ada yang bisa menghentikan kemajuan Levi. Segera, Levi melintasi Lake City dan berjalan ke perbatasan selatan Zarain. Hentikan dia. Kita harus menghentikannya bagaimanapun caranya. Semua orang di Zarain mengamuk karena mereka merasa dipermalukan oleh Levi di semua pertempuran. Karena itu, mereka memutuskan untuk menunjukkan semua kartu truf mereka. Segera, beberapa orang muncul di gunung di pinggiran Lake City. Ternyata mereka semua adalah prajurit peringkat 7. Jika seorang prajurit peringkat 7 tidak bisa membunuhmu, bagaimana dengan sekelompok prajurit peringkat 7 yang melawanmu bersama? Bersambung.